Tentunya kalau misalnya teman-teman sendiri mengenal saya secara pribadi, tapi kliniknya mungkin ada yang belum kenal gitu ya. Namanya Klinik Budi Dharma. Kadang disingkatnya lebih gampang kliniknya Bude gitu. Mau kemana sih? Ke rumah Bude. Nah, Klinik Budi Dharma itu lebih ramah ya. Makanya kemarin kita sempat ada acara sama-sama Sri Kandi Kresna juga, karena yang perlu datang ke klinik bukan hanya yang sakit aja gitu, tapi kita yang masih sehat, kita yang sebagai wanita itu katanya tiangnya rumah gitu ya. Nah itu pun harus yang melakukan namanya preventif gitu. Jadi kalau ada pemeriksaan di sini dan dikasih kesempatan, kenapa enggak gitu. Nah mungkin sambil ini ya. Oh iya betul. Nah kita mengetahui kalau di Klinik Budi Dharma ini kita lokasinya ada di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 8, Jakarta Selatan. Jadi kalau mau cari Kak Nancy yang ada di sana, anak mana? Anak Jaksel gitu ya Kak. Nah kegiatan kita klinik khususnya untuk kegiatan klinik neuro, klinik saraf. Memang bukan hanya stroke saja, tapi seperti vertigo, HNP, jepitan saraf, insomnia, gangguan tidur itu memang ditangani di situ. Nah, ada beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan fungsi otak yaitu EEG, QEEG, rekaman itu juga bisa dilakukan di sana. Nah, selain itu main course-nya apa sih? Tentunya kegiatan keterapian seperti fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara yang berguna untuk pemulihan pasca stroke. Nah, di sana bukan hanya itu saja, kita juga membangun layanan yang nantinya bisa dikolaborasikan ya teman-teman yang diterima. Satu terobosan baru yaitu VR medis. Nah, itu namanya Finera. Yang kemarin kita baru dapat penghargaan dari Kemenkes, produk inovatif medical technology. Jadi sekarang kita tidak bisa teknologi berjalan sendiri, medical berjalan sendiri, harus digabungkan. Nah, kenapa Finera itu lahir? Mungkin teman-teman yang kemarin sudah ikut edukasinya sudah tahu dan sudah mencoba bahwa Finera membantu pasien kasus ini untuk lebih termotivasi lagi untuk latihan gitu. Karena kita mengetahui bahwa kalau yang namanya terkena stroke itu kita nggak bisa instan 1-2 bulan ya, ngomong ke terapisnya 3 bulan sembuh nggak bisa kita menjanjikan sesuatu seperti itu. Yang kita tahu bahwa proses dari bulan pertama, bulan kedua, bahkan sampai setahun pun dijalani. Masih fisioterapi, terkadang lelah iya, terkadang bosen iya, terkadang jengkel juga iya ya, kok tidak sembuh-sembuh, kadang merasa kok progresnya begini-begini aja. Tapi dengan adanya Finera, VR medis yang kita gabungkan dengan teknologi dan gamification, kita pengen latihan ini bahagia, dijalani dengan rasa senang, rasa yang oh ya kita latihan, progresnya juga dapat, tapi tanpa merasa aduh capek deh ulang-ulang lagi. Oh kayak anak kecil sih, saya disuruh meroncek, disuruh mindah-mindahin sendok, padahal ini kan kegiatan yang sebetulnya melatih motorik gitu. Jadi daripada kesel, mungkin kita pakai VR ya kan, biar kita mindah-mindahinnya itu ada di dalam VR. Nah, tapi itu semua produk ini juga sudah teruji dengan banyaknya medical advisor dan penelitian-penelitian yang memang sudah dilakukan gitu. Nah, jadi nanti teman-teman yang ada di sini, sahabat-sahabat Kresna bisa mendapatkan kesempatan untuk terapi di sana di Klinik Budi Dharma, dan kita juga punya program yang namanya loyalty membership ya. Jadi yang saya sudah sampaikan ke Pak Suhadi bahwa semua anggota Kresna yang memiliki member, entah itu kartu member atau nomornya atau seperti apa, yang pasti tergabung dalam keanggotaan di Kresna akan memiliki privilege tersendiri, entah itu special layanan dari kita gitu. Nah, ini yang akan didiskusikan lebih lanjut, apa saja sih yang menjadi kebutuhan teman-teman Kresna gitu. Nah, mudah-mudahan bisa kita kolaborasikan. Nah, hal yang kedua, kita juga yang ada namanya memberi kesempatan untuk subsidi silang. Jadi mudah-mudahan program ini bisa tepat sasaran ya Pak Suhadi, bahwa yang memang nanti anggota yang mampu tentunya akan subsidi juga anggota-anggota yang membutuhkan. Nah, siapa yang membutuhkan? Tentunya yang tahu adalah teman-teman sendiri.
request sama Pak Suhadi, nanti Pak Suhadi kasih tulis namanya ke kami akan memberi kesempatan untuk teman-teman bisa merasakan terapi. Karena kita merasakan yang namanya keterapian ini boleh kadang ke rumah sakit, boleh kadang kemanapun. Cuma keinginannya ada, kesempatannya belum ada. Nah, kalau selama keinginannya ada, kemauan untuk pulihnya ada, kita yang akan beri kesempatan. Nah, itu sih, mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Nah, itu nggak apa-apa deh, slide-nya nggak muncul, yang penting orangnya muncul gitu kan ya. Yang penting lihat orangnya deh, jangan lihat slide-nya hari ini gitu. Nah, itu hari ini saya membawa teman baru buat sahabat Kresna di sini, yaitu Dr. Deborah. Kalau yang lalu saya bawanya Dr. Ica ya. Nah, sekarang kita bawa Dr. Deborah. Dr. Deborah ini asli dari Manado ya, meskipun lahir besarnya di Indonesia ya, memang di Indonesia, di Jawa gitu, orang Solo. Nah, silakan Dr. Deborah mungkin akan memberikan sedikit tips-tips untuk dan motivasi buat teman-teman sahabat Kresna di sini. Nah, oke. Boleh dong dilemparin senyum yang paling satu dulu ya, paling satu dulu. Nah, kami ini sengaja nih dress code-nya hitam, karena sebenarnya kita tahu seragamnya Kresna kan hitam ya, gitu. Silakan dong. Terima kasih sebelumnya pada komunitas ini ya, komunitas Kresna ini ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Deborah. Saya tim dari Bu Jessica di Klinik Budi Dharma. Pagi ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena sangat banyak sekali aura-aura positif di sini. Ya, dari Bapak Ibu sekalian, dengan adanya komunitas ini membuat saya pribadi semangat dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi-kompetensi saya. Nah, jujur memang mungkin saya tidak akan memberikan materi tentang edukasi kesehatan yang bagaimana, karena saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah ada sebelumnya. Tapi saya mau menekankan di sini bahwa seorang strokers yang pasien-pasien stroke yang mungkin memang baru terkena atau mungkin memang sudah kronis, harapan itu masih ada, gitu ya. Jangan patah semangat, tetap kita dari bagian medis selalu berupaya untuk memberikan inovasi-inovasi tentang bagaimana cara memulihkan, bagaimana cara membantu meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien, khususnya pasien stroke ini, mulai dari fisioterapi, mungkin terapi okupasi dan lain-lain. Itu semuanya untuk meningkatkan kualitas hidup Bapak Ibu semuanya. Saya berharap dengan adanya komunitas ini kita bisa saling support, saling mengingatkan, memberikan semangat. Ayo, terapinya tetap dijalankan, olahraganya tetap dijalankan, hidup sehatnya tetap dijalankan. Benar sekali tadi di cuplikan yang sebelumnya, makan sehat itu tuh belum cukup gitu. Tapi gimana perilaku kita, gimana tidur kita, gimana olahraga kita, itu tuh semua saling melengkapi. Nggak bisa hanya satu poin saja, tidak bisa. Nah, itulah yang saya tangkap di komunitas ini sangat baik sekali, sudah membangun rasa kebersamaannya, yang saya harap juga komunitas ini terus berjalan, semakin maju, semakin memberikan efek positif yang luar biasa kepada anggota. Saya dengar tadi anggotanya sudah banyak sekali ya, ratusan ya, itu sangat bagus sekali. Saya berharap semakin banyak orang yang tahu komunitas ini, sehingga memberikan efek yang positif lebih baik lagi ke depannya gitu. Mungkin segitu saja sharing dari saya, bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih Dr. Deborah. Nah, Dr. Deborah ini sudah menikah, anaknya satu ya. Karena kalau kemarin Dr. Ica masih single, ada yang tanya tadi Pak Steve, kok bukan Dr. Ica yang datang?
ternyata dokter Ica ya. Nah iya, sambil mungkin ini sedikit cuplikan dari presentasi kami, kita memang memiliki layanan pemeriksaan gangguan tidur. Nah kadang gangguan tidur ini apa sih? Gangguan tidur yang kadangkala undiagnosed. Kadang kalau datang ke dokter pun kita tidak pernah ngomong, dok saya nggak bisa tidur terus habis itu diobatin. Kalau misalnya datang ke dokter pasti bukan karena nggak bisa tidurnya, udah sakit duluan, baru ngomong nggak bisa tidur nih gitu. Dan ini permasalahan para geriatri juga seperti itu. Ternyata bukan hanya geriatri, orang-orang muda seperti saya pun ini adalah salah satu problem. Memang entah itu karena gadgetnya, hygiene sleep-nya, bahkan nongkrong di kafenya terlalu malam pakai kopi-kopi cantik itu gitu ya. Nah itu yang membuat kayaknya nggak bisa tidur deh, malam sampai jam 12 masih lihat layar terus. Kadang setengah 1, jam 1, tahu-tahu udah jam 3, lah nggak tidur, besoknya padahal mau kerja. Nah ini kadang-kala yang memang terjadi. Salah satu gangguan tidur itu banyak, tapi salah satunya adalah sleep apnea, henti nafas saat tidur. Meskipun ada insomnia, ada gangguan-gangguan yang lainnya, tapi salah satu yang sekarang menjadi tren yang memang bisa dideteksi oleh diri sendiri adalah sleep apnea. Sleep apnea itu apa sih? Gangguan tidur, gangguan pernapasan pada jalan nafas, dimana kalau kita tidur siapa yang suka ngorok? Nah betul sekali Bapak Ibu nih, kalau sudah tahu ada yang ngorok pasangannya, itu bukan tidur nyenyak, bukan tidur enak. Kadang kita berpikir, wah tidurnya pulas banget sampai ngorok, padahal ngorok itu adalah gangguan tidur. Kompensasi di mana henti nafas atau tertutupnya jalan nafas. Jadi karena jalan nafasnya tertutup, oleh karena itu timbul dengkuran. Nah, kalau pada perempuan kadang nggak ngorok sih, cuma tipis-tipis aja. Nah, tipis-tipis ngoroknya, kalau bapak-bapak ngoroknya sampai kedengaran ke ruang tamu, bahkan tetangganya dengar. Tapi kalau ibu-ibu tipis-tipis, cuma ada sedikit semburan. Nah, kayak ada buih-buihnya ya. Nah, itu juga termasuk kompensasi tertutupnya jalan nafas. Nah, di mana kalau kita biarkan oksigenasi itu tidak bisa masuk ke otak dan ada desaturasi. Jadi yang saturasinya harusnya 98, nah itu turun sampai kadang ke 88%. Nah, ini memang harus segera diperiksa. Kalau memang ada mendengkur dan lain sebagainya, boleh diperiksakan terlebih dahulu. Yang namanya pemeriksaannya itu adalah polisomnografi. Nah, kenapa jika tidak ditangani ini menyebabkan peningkatan angka masalah diabetes? Karena metabolik sindromnya, metabolik sistemnya. Ada depresi, sakit kepala, hipertensi, stroke, penyakit jantung. Ada juga kenapa nggak bisa tidur, bisa orang jadi pemarah kan? Katanya stop jangan marah-marah gitu. Tapi kalau nggak bisa tidur, kesenggol dikit, udah matanya melotot. Nah, nggak bisa tidur, biasanya istri nyediain kopi, kopinya pahit juga nggak apa-apa. Ini kopi kok pahit banget, pahit muka kamu ya kan? Nah itu langsung tersinggung, dua-duanya nggak bisa tidur. Ini permasalahan. Kalau di luar negeri sampai deteksi angka perceraian tertinggi, itu salah satu yang mendukung adalah pasangan yang ngorok. Nah jadi bersyukur kalau di Indonesia pasangan yang ngorok masih disenggol. Berisik amat sih lo. Nah itu berarti pasangannya masih sayang. Kalau di luar negeri kadang ini mengganggu nih produktivitas, kebahagiaan hidup. Nah bisa langsung dilayangkan surat nih kan, harus hati-hati. Nah gejalanya apa sih pada malam hari selain mendengkur, nafas terengah-engah, tersedak saat tidur. Kadang ada yang tersedak batuk, terus kayak rasa kecekek, itu ada juga. Nah sering berkunjung ke toilet di malam hari. Berkunjung ini dalam artian kita BAK ya, air kecil. Nah siang harinya apa? Sakit kepala pagi hari saat bangun tidur, ngantuk banget. Nah ini pemarah atau murung, itu memang salah satu gejalanya. Nah lanjut, nah prevalensinya ini bisa depresi, stroke, diabetes, penyakit jantung, irama, obesitas juga. Ada juga sebetulnya gangguan tidur lainnya. Kalau bapak ibu tuh kadang suka merasa tuh kalau orang Jawa bilang tindihan atau rep-repan gitu ya. Nah sebenarnya kalau di medis itu nggak ada namanya tindihan rep-repan. Yang ada memang adanya henti nafas pada saat tidur, otomatis
otak kita nyuruh kita bangun gitu. Tapi karena kita mau bangun nggak bisa, nah itu proses menuju bangun tuh kita bilang, ini mimpinya kayak dikejar-kejar sama hantu atau apa gitu. Nah itu sebenarnya karena dari proses kita henti nafas saat tidur atau kekurangannya oksigen pada saat tidur. Mungkin kita mengenal beberapa tahun lalu ada 2 kasus yang paling heboh, itu Indonesian Idol, Mike Mohede yang tidur nggak ada. Nah kadang orang banyak yang bilang, wah enak banget yang nggak adanya waktu tidur. Sebenarnya itu bukan enak juga Bapak Ibu, karena apa? Tidak terdiagnosa. Diagnosa terakhirnya karena serangan jantung. Iya, karena jantung. Itu akibat apa? Henti nafas saat tidur, tidak ada oksigen masuk ke otak, irama jantungnya jadi lebih heart rate-nya naik, akhirnya serangan. Nah, yang kedua adalah putranya Ibu Menteri Susi. Waktu itu juga terdiagnosa karena adanya sleep apnea. Nah, itu yang silent killer sebetulnya. Nah, ini gimana sih cara terapinya gitu. Jadi memang ada beberapa yang bisa dilakukan. Itu selain terapi menggunakan alat-alat medis seperti ini, nanti kita lihat seberapa keparahannya, tingkatnya. Nah, ada juga yang namanya teknik pernapasan. Teknik pernapasan biasanya Bapak Ibu kan suka ikut BEP ya. Nah, itu salah satunya manfaatnya untuk itu. Jadi kalau teknik pernapasan melatih otot-otot pernapasan kita, tonus kita, supaya pada saat tidur kita pun, karena kalau saat tidur kan semuanya jadi melemah kan, lemas. Nah, itu ada juga yang lidah tuh jatuh ke belakang karena memang itu prosesnya. Tapi kalau otot-otot pernapasan kita kuat, nah cenderung kita bisa oksigen yang masuk ke dalam tubuh juga jauh lebih baik, tidak ada tertutupnya jalan nafas. Nah, kontrol berat badan juga, dan terapi myofungsional. Nah, kalau terapi myofungsional sebenarnya seperti terapi bicara. Nah, sekarang banyak Bapak Ibu juga suka lihat mungkin di TikTok atau di Instagram, katanya nggak usah botox, tinggal dipijat wajahnya aja. Nah, sebenarnya ada manfaatnya juga untuk area wajah, area mulut. Itu biasanya memang untuk pasien-pasien pasca stroke yang memiliki gangguan bicara. Tapi jika tidak terjadi gangguan pada kita tidak ada salahnya setiap pagi, mungkin meskipun kita bukan penyanyi ya, tapi boleh kita latihan teknik myofungsional itu dengan meregangkan otot wajah, leher, mulut. Lalu tarik nafas panjang. Oke, mungkin nanti akan ada sesi-sesi. Mungkin lanjut. Iya. Nah, ini beberapa terapi lainnya, sampai ada juga ke dokter gigi juga gitu, untuk melakukan yang namanya oral appliance. Kalau tidak compatible dengan alat, biasanya bisa juga ke dokter gigi. Jadi memang ini multidisiplin, jadi bukan hanya dokter neuro aja, bukan hanya dokter-dokter yang paru, THT, kalau memang ada gangguan sinusitis, tapi ada juga dokter gigi. Nah, farmakologi memang salah satu hal yang penting, cuma farmakologi kita kalau bisa sih jangan ketergantungan sama obat tidur ya. Sebenarnya ada beberapa jenis obat tidur yang memang tidak disarankan untuk diminum kalau memang ada gangguan sleep apnea gitu, karena justru melemahkan otot-otot, akhirnya malah tertutup jalan nafas. Oke, itu lanjut. Kalau ini lanjut lagi. Nah, ini karena oke. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, oke, paling itu sih yang kita mau share pagi hari ini. Semoga tadi malam yang tidurnya masih mendengkur ya. Mungkin nanti kita mulai malam ini diperiksa masing-masing pasangannya gitu. Mungkin Mbak Mila bisa meriksa nanti aku mau ini ngorok nggak nih kalau waktu tidur ya. Nah, diperiksa masing-masing apakah mendengur atau tidak. Paling mudah, paling murah, bisa dengan kalau pasangannya tidur terlentang mendengur, dibangunin dikit, miringin badannya, entah itu ke kanan atau ke kiri, yang penting jangan terlentang karena pasti lidah jatuh ke belakang dan itu menimbulkan benturan. Nah, paling gampang miringin. Tapi kalau memang dimiringin, kadang disuruh pindah kamar juga masih mendengur, diperiksain aja kalau gitu. Nah, ini layanan yang memang terbaru kami yang teman-teman bisa rasakan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Kresna, karena kita punya program yang namanya Sahabat Budi Dharma yang bisa nanti kita kolaborasikan ya Pak Suhadi sama teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, 2024 semakin sehat, semakin bahagia. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Jessica yang telah memberikan paparan edukasi. Ini Mas nanti selanjutnya buat foto bersama nanti. Jadi sekali lagi kita mengulas sepintas dari tentang paparan Mbak Jessica. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ibu Jessica adalah ownernya dari Klinik Budi Dharma. Jadi Mbak Jessica adalah owner Klinik Budi Dharma, sekaligus foldernya Kinera Indonesia. Jadi teman-teman, pada pagi ini kita bersyukur bisa bergabung dan bisa lakukan dengan Ibu Jessica yang selama ini telah memberikan support di Kresna. Kemudian Bapak Ibu yang selama ini menjadi pasien di Rumah Sakit PON atau pernah kontrol di PON. Nah, Ibu Jessica adalah istrinya Dr. Cindy. Jadi kalau Bapak Ibu visio atau melakukan klinik periksa di Rumah Sakit PON dan ke Budi Dharma, itu adalah miniaturnya di Rumah Sakit PON. Jadi kayak yang terutama yang teman-teman yang dari Jakarta Selatan, yang di selatan itu kan dekat di Minggu, atau yang memang mau visit di Budi Dharma itu sangat mudah sekali. Tempatnya dekat Bank Mandiri Pak ya. Bank Mandiri sebelahnya, namanya ada klinik Budi Dharma dekat Bank Mandiri dan ada warung baksonya itu Pak ya. Jadi habis terapi bisa makan bakso gitu. Gitu. Jadi terima kasih sekali Dr. Deborah, Mbak Nancy, Mbak Jessica atas waktunya pada kesempatan ini, dan kita tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya untuk selalu menerima edukasi, menerima tambahan ilmu yang selama ini kita butuhkan dan untuk pencernaan pemulihan. Selamat datang Pak Nugroho, Bu Noni dan Mas Doni, dan Pak Andreas, Pak Sakti, Mas Indratris yang baru datang di pagi hari ini. Sahabat luar biasa sekali yang semalam mungkin masih di rumah dan hari ini bisa hadir di kegiatan di kesempatan ini. Bapak Ibu, sahabat semuanya, tak lupa kita juga kedatangan tamu dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Pak Murid dan Pak Yul. Nanti mohon waktunya karena teman-teman dari Kresna ini besok tanggal 27 Januari kita juga dapat undangan untuk hadir di ulang tahun RSI Cempaka Putih. Kita diberi kesempatan dan silakan Pak Munib untuk memberikan sedikit kata sambutan dan menyampaikan beberapa hal yang nanti kami sampaikan di kegiatan yang akan datang. Silakan waktu dan tempat kami silakan Pak Munib. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Munib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Suhadi yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri dan sekaligus menyampaikan undangan ya, pada rekan-rekan sekalian. Saya perkenalan dulu. Saya Mudik dari saya 15 tahun yang lalu terkena stroke penyumbatan. Sebelah kiri saya mati sebelah. Kemudian saya pasang di Rumah Sakit Islam, yang kemudian di sana saya itu ada klub stroke. Ya. Klub stroke itu intinya kumpul mingguan untuk senam khususnya, jadi kegiatan senam, jadi kumpul meriung bersama pasien-pasien stroke yang ada di Rumah Sakit Islam dan yang ada di sekitar Rumah Sakit Islam. Sebelumnya bahwa klub stroke Rumah Sakit Islam ini berdiri tahun 1995. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada klub stroke, termasuk klub stroke di Rumah Sakit PON, Rumah Sakit Cipto, Persahabatan, Pertamina, ya, termasuk Fatmawati, Klinik Karmel,
dan di rumah sakit Karya Bakti. Jadi saat itu kita selalu kumpul. Kalau setiap satu klub stroke ulang tahun kita selalu diundang. Ya. Di PON mengundang kita, Rumah Sakit Islam, kemudian Pertamina dan seterusnya sampai Karya Bakti. Nah, itu semuanya berakhir ketika terjadi krisis COVID. Dan setelah COVID berlalu, ini klub stroke Rumah Sakit Islam ini mau lahir kembali. Dari kira-kira awal 3 bulan yang lalu kita mulai untuk melakukan aktivitas senam khususnya, jadi untuk menghimpun kembali rekan-rekan stroke yang ada di sekitar Cempaka Putih khususnya untuk kumpul untuk melakukan senam. Jadi kegiatan utamanya itu lebih pada senam, meskipun kadang-kadang senamnya di luar itu saja. Ini sebuah komunitas kecil ya, yang ingin menghimpun saudara-saudara kita yang ada di sekitar Cempaka Putih khususnya. Nah, tanggal 29 Januari akan datang, klub stroke Rumah Sakit Islam masuk ke usia 29 tahun. Dan kita akan adakan hari ulang tahun ya. Dan biasanya kita akan mengundang rekan-rekan komunitas stroke yang ada di Jabodetabek ini. Dan pada saat ini klub-klub stroke yang ada di rumah sakit ya memang semuanya tertidur ya. Baru klub stroke Rumah Sakit Islam yang bangun sekarang ini. Tetapi selain itu muncul satu yayasan komunitas stroke yang sangat luar biasa, yaitu Krishna ini. Itu sangat luar biasa yang lingkupnya ini sudah nasional, ya, nasional. Dan saya sangat apresiasi sekali, dan saya juga ikut berbagai macam kegiatannya, termasuk masuk di grup WA-nya, Mas Oro sangat senang sekali. Kadang-kadang saya kewalahan untuk membukanya, karena apa? Semuanya aktif, Masya Allah. Ya, luar biasa, luar biasa. Kemudian ada satu hal ini, ya kita campur-campur saja berkaitan dengan Krishna ini. Ketika saya melihat mengikuti grup WA yang ada luar biasa dari seluruh antara atau negeri ini semuanya ada di sana, termasuk di dekat saya nggak tahu rupanya ada juga. Jadi anggota-anggota dari Krishna ini yang termasuk saya masuk di dalam. Dan kemarin saya mengunjungi teman-teman stroke yang ada di sekitar saya, dan saya secara pribadi memang kalau Anda mendengar ada seorang yang stroke itu sangat peka sekali. Saya ingin sekali melihatnya, menjenguknya, kondisinya bagaimana. Kalau ada semangat, alhamdulillah. Kalau semangatnya ini punah, ini yang saya ingin membangkitkan semangat melalui kawan-kawan yang lain. Ada satu hal sebelum saya menyampaikan hal berkaitan dengan kursus Rumah Sakit Islam. Ada satu hal yang ingin saya menyampaikan terhadap Krishna ini. Saya melihat di antara anggota-anggota kita Krishna ini ada yang berbeda tingkatan ekonominya. Bahkan yang saya kunjungi mereka rumahnya masih kontrak, dan mereka ingin di sana kemari masih kesulitan. Kemudian saya melihat juga begitu luasnya jangkauan anggota Krishna. Oleh karena itu, kemarin saya kedatangan Pak Yus ya, sebagai korlat ya, korlat. Saya ingin ngasih masukan satu agar anggota-anggota yang tersebar di seluruh pelosok ini bisa melakukan komunikasi dan bahkan melakukan aktivitas. Mungkin korlat yang ada ini bisa lebih diperkecil lagi, sehingga ada kegiatan yang sifatnya rutin mingguan ya,
yang bisa mereka jangkau. Karena mereka ada yang dibonceng naik sepeda motor, saya masih belum bisa. Kalau mau naik Grab terlalu jauh, ya ini mahal. Mungkin nanti ada korlap atau kelompok kumpulan dari anggota-anggota Krishna ini yang misalnya dalam satu kecamatan misalnya. Nanti saya ada kegiatan-kegiatan, entah itu kegiatan senam atau yang lain. Karena apa? Sepengetahuan saya, di lingkungan saya itu kalau saya hitung lebih dari 10 orang satu RW itu, 10 orang yang terkena stroke, lebih dari 10 orang. Dan mereka memang tidak terpantau oleh kita semuanya, dan mereka tidak tahu harus kemana mengadu, harus apa yang mereka lakukan, karena memang akses yang mereka tidak dapatkan. Karena itu kalau nanti ada satu tempat, di sini ada perkumpulan stroke, mereka bisa kita kirim, ayo ke sana, ayo kumpul di sana, kumpul dengan teman-teman stroke. Karena saya sangat merasakan sekali selama ini ketika saya ini bisa kumpul dengan teman-teman sesama penyintas stroke, bahagianya sangat luar biasa. Rasa syukurnya, saling mendoakan, alhamdulillah, rupanya saya masih lebih baik dari saudaraku ini. Nanti yang naik kursi roda, yang masih ada di kursi roda, mungkin juga bersyukur, alhamdulillah saya masih lebih baik dari teman-teman yang masih ada di atas tempat ini. Nah, ini satu hal yang saya inginkan, supaya apa? Saya sebenarnya juga jauh-jauh dari rumah sakit Islam, karena saya tinggal di Pulau Gebang. Rumah sakit Islam Cempaka Putih. Kalau nanti ada komunitas stroke dari Krishna, korlap di sana, tentu kami juga bisa bergabung di sana, ikut beraktivitas. Karena saya juga sudah purna juga, sehingga kegiatannya lebih banyak. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kegiatan kami di akhir bulan ini, tanggal 27 Januari, hari Sabtu, insya Allah kami nanti mengundang. Cuma tempat kami ini hanya mampu menampung kira-kira 100 peserta, dan kami mengundang klub-klub stroke yang tersisa sebelum setelah COVID dulu. Jadi kalau saya melihat masih ada grup WA, klub stroke rumah sakit PON, itu masih ada. Ketemuannya juga masih ada. Klub stroke rumah sakit Gatot Subroto, ini masih ada. Jadi kalau di rumah sakit PON itu Pak Busono Syedar, kalau di RSPAD itu Pak Sirgar. Jadi ketuanya itu yang dari dulu. Kami sudah kontak supaya nanti juga bisa mengirimkan anggota-anggotanya dalam kegiatan hari ulang tahun Klub Stroke Rumah Sakit Islam tanggal hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024 tahun ini, insyaallah. Kemudian satu hal lagi, kami di sini mengucapkan terima kasih. Saya hadir bersama ini juga orang tua kami, ini juga salah satu yang tokoh di Klub Stroke Rumah Sakit Islam, Pak Zulkarnain. Beliau sudah 70 tahun, 73 tahun. Nah, satu hal yang ingin juga saya sampaikan, ini juga pengalaman beliau. Jadi beliau ini 1 minggu yang lalu putrinya meninggal di usia 38 tahun, juga karena serangan stroke. Saya tanya kepada beliau, bagaimana Bapak, apakah Ananda ini selalu diingatkan? Pak, saya sampai bosan mengingatkan. Beliau stroke-nya lebih lama daripada saya. Ketika saya 15 tahun, beliau sudah 20 tahun.
mungkin di antara kita ada juga kasus-kasus seperti ini. Termasuk anak saya yang terakhir itu kelas 3 SMK. Badannya gemuk, 100 kilo lebih, dan diingatkannya sulit sekali. Dan di usia itu tensinya sudah tinggi. Disuruh olahraga susah, disuruh mengatur makanan juga susah. Sampai terakhir saya ngomong dengan kata-kata yang sangat gak pantas sebenarnya saya ucapkan. Cukup nak bapakmu saja mengalami. Karena memang kasus saya ini juga ada kasus keturunan. Ibu saya dan keluarga dari ibu saya itu ada kena semua stroke. 3 bersaudara dari ibu saya itu kena stroke. Jadi ini sudah di usia yang 17 tahun tuh anak saya sudah mulai itu tensinya itu 140 ya. 90 ini kan sudah mengkhawatirkan. Tapi sangat sulit sekali untuk kita kasih pengertian. Karena ini juga pesan untuk kita semuanya. Mari dengan berbagai macam cara kita upayakan supaya cukuplah kita yang mengalami kasus stroke ini, jangan sampai menurunkan anak-anak keturunan kita, meskipun kemungkinan besar itu bisa terjadi jika mereka tidak menjaga pola hidup yang sehat. Oke. Yang terakhir, saya atas nama Klub Stroke Rumah Sakit Islam Jakarta yang saat ini yang senam itu antara 10 sampai 15. Jadi setiap hari Sabtu 10 sampai 15. Ini merupakan satu komunitas kecil di bawah Rumah Sakit Islam, dan hampir rata-rata mereka adalah pasien-pasien di rumah sakit itu. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di sekitar tinggal di Cempaka Putih bisa ikut senam ya bersama kami semuanya setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 12. Nah, senam yang kita pakai itu senam yang dari ada di YouTube itu dari senam fisioterapi RSCM. Jadi ada di YouTube senam fisioterapi RSCM yang kita pakai selama ini dan klub-klub stroke yang pernah ada di Jabodetabek ini. Yang pernah ada di Jabodetabek ini. Jadi ada senam itu mulai dari kita tidur terlentang, miring kanan miring kiri tengkurap, kemudian merangkak sampai kemudian berdiri. Jadi memang sangat ringan sekali, tapi bagi kita itu berat sekali, sudah berat sekali ya. Ya. Ini diciptakan oleh rekan-rekan dari fisioterapi ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuka ya, senam stroke RSCM nanti ada di sana di mana gerakan-gerakan. Jadi sangat cocok ya, sangat cocok untuk kita yang mengalami kasus stroke. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Sekali lagi saya terima kasih Pak Suhadi dan kawan-kawan semuanya telah mengundang saya berkenalan, dan saya juga tentu akan juga menjadi bagian dari Krisna ini, dan insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan saya bisa sampai hadir sana, saya akan hadir. Saya sebenarnya sudah lama pengen hadir di tempatnya Pak Komarudin sebenarnya, tapi belum sempat ke sana. Insya Allah nanti kalau ada kegiatan-kegiatan apapun dan itu bermanfaat, saya pasti akan datang ke sana. Dan inilah tekad saya untuk senantiasa menggali berbagai macam upaya untuk mendapatkan kesehatan dan juga mentransfernya kepada kawan-kawan kita yang lain, baik itu dalam bentuk motivasi ataupun dalam bentuk ilmu-ilmu yang lain, agar kita semuanya segera dapat kembali sehat dan mandiri, insyaallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti kami menyediakan untuk ke Krisna ini
antara 40 sampai 50 anggota insya Allah nanti. Baik, terima kasih Pak Budi atas undangannya. Kami insya Allah bisa menghadiri di kegiatan tanggal 27. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Munib dari Rumah Sakit Islam Jakarta. Bapak Ibu yang kami banggakan, jadi itulah tadi salah satu paparan yang disampaikan oleh Pak Munib dari Rumah Sakit Islam Jakarta. Dan tentunya sebenarnya nih Pak, jadi beberapa program yang sudah kita Bapak pinkan tadi kita sudah ada nih Pak, namanya ada Kresna Bisa. Itu adalah truk motor yang kemarin masih ada Pak Rano, Pak Yoyo, Pak Yustendi dan Pak Safi'i. Itu juga salah satunya itu visit di beberapa teman-teman yang memang tadi masih berhalangan atau yang belum bisa pergi maupun moving mobilitasnya. Itu akan kita rintis dengan teman-teman dari klub Kresna Bisa, Bikers Insastroke Indonesia. Itu yang akan kita rintis berbagai pelosok terutama di Jabodetabek dan wilayah penyangga. Dan kita juga nantinya juga akan hubungkan lagi dengan Mas Eko dan tim dengan Jaya Horizon. Apabila kita selama ini memang ada kegiatan yang sifatnya event, kita juga dibantu oleh Mas Eko untuk menyiapkan unit ambulan dan standby. Dan kita juga selama ini sudah dibantu oleh tim Mas Eko dan Jaya Horizon untuk berkegiatan di berbagai kegiatan baik di Bekasi maupun yang kegiatan yang lain. Dan kita juga masih mapping kan, kita masih teman-teman yang seperti Pak Budi Suaka ini kan dari Bogor. Beliau juga kita akan lingkar dengan rumah sakit BSH yang di Bogor. Itu juga nanti juga udah undang kita juga untuk audiens dan mereka siap untuk dijadikan tempatnya untuk kegiatan di wilayah Bogor. Tapi kalau yang di pusat tadi dan kita dapat dengan dari dari RSI, jadi kita nanti Bekasi juga udah dari tempatnya Pak Komar di tempat Kora Media juga udah standby. Kita tinggal nanti mappingkan lebih di Pak Safi'i dan teman-teman yang arah Tangerang, satu kita masih mapping di tempatnya. Dan kita juga jangan semuanya nanti kalau dari Bu Jessica di arah Pasar Minggu kita juga udah ada tempat yang untuk bisa kita nanti berkolaborasi untuk kegiatan. Jadi harapan kita semua nanti di masing-masing wilayah kita ada kegiatan. Dan tadi Pak yang memang terkendala di mobilitas maupun di secara fisik maupun secara kendaraan, kita juga nanti akan bareng-bareng untuk kita laksanakan di 2002 ini bertahap Pak ya. Jadi bertahap baik tadi dari segi lokasi, segi sarana dan prasarana, dan tadi juga kita udah merancang beberapa program kegiatan yang akan kita mantapkan di 2024. Demikian. Kita lanjut, nanti mohon waktu berkenannya nanti Bu Noni, karena beliau juga seorang caregiver dan sedaper juga, nanti biar berbagi pengalaman di tempat ini. Nanti kita berikan waktu 5 menit untuk Bu Noni sekaligus perkenalkan dirinya. Beliau juga anggota baru kita di Kresna, jadi mohon kesediaan Ibu Noni, karena Bu Noni juga seorang caregiver. Beliau juga aktivis di beberapa kegiatan sosial. Waktu dan tempat Bu Noni, monggo Bu Noni di depan. Biar masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Ini Pak Suhadi mengagetkan saya ini nggak ada perencanaan untuk ikut bicara di depan. Terus terang saya bergabung di Kresna ini kayak kecelakaan tapi yang bermanfaat. Jadi kebetulan saya caregiver itu merawat kakak saya yang stroke. Nah, karena saya sama sekali buta dengan kondisi penyakit stroke, nah kebetulan kakak saya itu diterapi oleh salah satu terapis akupuntur, Teteh Kemalasari, hari ini nggak hadir ya. Jadi saya diajak oleh Teteh untuk bergabung di komunitas Kresna karena waktu itu ada kegiatan yang stroke helper. Nah, ini komunitas ini sangat bermanfaat sekali karena berdasarkan pengalaman saya menghandling kakak saya dari sejak serangan sampai
masuk ke rumah sakit itu ternyata banyak sekali baik kita, saya terutama yang orang awam maupun yang tenaga nakes yang ada di rumah sakit itu mungkin saya nggak tahu ya apakah memang betul-betul mereka tidak mengetahui gejala awal stroke atau memang kondisi di UGD-nya memang benar-benar sedang penuh sehingga saya mengalami ada satu hal yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh pasien stroke yang ada golden time-nya dalam penanganannya. Nah, jadi komunitas ini betul-betul sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat awam. Kalau tenaga nakes kan memang kesehariannya mereka berhubungan dengan masalah-masalah medis ya. Bagi orang awam itu untuk betul-betul mengenali gejala stroke itu seperti apa, karena ternyata kalau kita bisa menghandling pasien stroke di golden time itu mereka bisa pulih normal seperti sedia kala. Itu berdasarkan konsultasi saya terhadap dokter saraf yang merawat kakak saya gitu. Nah, jadi dengan adanya komunitas ini kita yang masyarakat itu diperkenalkan baik saya yang caregiver maupun pasien yang penyintas stroke, mungkin kan juga penyintas stroke berbagi dengan rekan-rekan yang lain yang memang belum paham soal ini. Jadi kita bisa meminimalisir terjadinya mohon maaf kalau saya bilang jadi ada sedikit belum normal aktivitas badan anggota badan. Jadi mungkin itu bisa diminimalisir gitu. Sementara kakak saya itu mengalami serangan Agustus 2023 dan ini yang serangan ketiga. Pada saat serangan kedua itu kondisi badan normal tapi tidak bisa bicara dan pemulihannya lumayan cepat. Tapi untuk yang saat ini yang serangan ketiga ini anggota badannya setelah 6 bulan, padahal menurut saya sih saya sudah berusaha optimal ya melakukan fisioterapi, fisik jarum dan lain-lain. Tapi kok perubahannya tuh progresnya tuh menurut saya kurang signifikan karena beliau sampai saat ini juga belum bisa komunikasi, bicaranya sulit, gerakan badannya juga belum ada gitu, menggerakkan saja belum bisa, apalagi mengangkat ya. Kalau saya lihat di sini bapak-bapak ibu kan alhamdulillah sudah bisa berjalan, sudah bisa tangannya bisa digerakkan walaupun fungsinya masih belum 100% berfungsi, tapi alhamdulillah sudah bisa digerakkan. Sementara kalau kakaknya masih belum, dan ini masih masih berbaring di tempat tidur sehingga saya juga nggak bisa ajak beliaunya. Jadi begitu dari saya caregiver, karena saya caregiver tapi bukan lulusan sekolah perawat, jadi caregiver dadakan. Nah mungkin itu juga perlu juga ada pendidikan bagi caregiver yang mungkin nanti ada profesi caregiver yang tidak dari sekolah perawat. Karena kalau caregiver dari sekolah perawat tuh mahal sekali, biayanya per bulan gitu, saya juga nggak sanggup, makanya saya handle sendiri gitu. Paling saya melatih ART yang saya latih untuk bagaimana handling pasien. Jadi mungkin nanti mungkin Puspa bisa menciptakan satu profesi baru Pak. Jadi profesi caregiver tapi yang tidak dari perawat Pak, yang dari ART atau dari yang dari umum gitu, dibuat dari keluarga juga bisa. Jadi kalau misalnya ada butuh bantuan dari pihak lain, misalnya keluarganya masih sudah sepuh-sepuh kan, jadi kebetulan kakak saya masih punya saya yang adiknya gitu mas. Karena saya usianya juga baru 55, jadi mungkin masih ada anggota keluarga yang masih muda gitu. Kalau tidak kalau anggota keluarga yang muda, nah gitu. Jadi barangkali ini nanti buat wacana Pak Suhadi di tahun 2024 menciptakan satu peluang baru untuk pekerjaan. Begitu saya rasa cukup untuk saya. Perkenalan saya, karena saya Noni, saya tinggal di belakang kliniknya Bu Jessica. Saya tinggal di Mampang. Sebenarnya saya tuh sering kali ke Mandiri yang di samping kliniknya Bu Jessica, karena ibu saya tinggalnya di
Kalibata di seberang gitu. Jadi itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan buat Bu Roni, selain takdir kita. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu perlu ketahui kita tuh dari sebelum Jambore bulan Oktober, sebelum Jambore kita kedua di Banteng, kita udah merilis namanya Kresna Medika, Mbak. Yang kita juga berkolaborasi di Yogyakarta. Jadi kita sudah nantinya juga akan kita bentuk secara yayasan juga. Jadi Kresna Medika ini kita mempunyai basic terapis dan tadi caregiver yang dari non perawatan, dari non akademiknya, tapi dari basicnya teman-teman bisa terapis yang jadi yang dia punya skill baik itu untuk survivor maupun yang kegiatan terapis yang selama ini jumlahnya sudah sekitar 135 orang sampai 200 itu untuk Jogja, Jawa Tengah. Mungkin Pak Andreas sudah merasakan, teman-teman dan Pak Paul juga sudah pernah ketemu di teman-teman di salah satu anggota di Kresna Medika. Jadi kita baru memang wacanakan nanti pengembangannya di Jabodetabek dan sebagainya, dan kita akan estafet untuk termasuk satu runung kita di Kresna Medika ini. Itu yang harapan ini kita akan kita roll lagi dengan lebih terprogram gitu latihannya. Kresna Medika namanya. Kemudian kita juga nanti juga akan kita sedikit set nanti setelah mengajian kita akan tampilkan beberapa program kerja yang sudah kita rancang di 2024 untuk memberikan ancang-ancang ke teman-teman Kresna dan anggota baru maupun anggota yang diurusan bahwa di 2024 ini masing-masing anggota, masing-masing baik itu pengurus maupun anggota itu bisa menjadi partnership, dan dari segi pemulihan ekonominya akan kita akan aktualkan di 2024 itu yang sudah kita. Tak lupa ini karena harusnya kemarin itu Pak Yus Bandi selaku sekretaris hadir tapi berhalangan keluarganya ada yang sakit, jadi hari ini nggak bisa bertemu di kita. Kita akan minta untuk memberikan sedikit sambutan yang kemarin juga sudah mendapatkan bekal dari teman-teman di Kopassus, di Bain, Mas Rano yang kemarin juga keliling-keliling di termasuk Singapura, di Singapura dan Malaysia dan sebagainya. Nanti akan bercerita sedikit, kita kasih waktu 10 menit untuk menyampaikan beberapa perwakilan dari Kresna selaku Mas di Kresna saat ini, dan yang diminta oleh Mas Rano untuk memberikan sambutan baik secara ulasan maupun pengalaman dan harapan nanti di 2024. Nanti next dari Pak Rano lanjut ke Pak Komarudin selaku Kora Media, nanti juga minta tuh sesinya kita kasih waktu 10 menit, dan nanti akan sebelum kita cerita siang akan kita minta waktunya juga Mas Eko Prasetyo untuk mewakili dari tim Cahaya Indonesia. Untuk itu sesen Mas Rano, waktu dan waktu kami silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya bawanya pengen ketawa mulu. Kenapa pengen ketawa mulu ya? Karena memang basicnya senang humor gitu ya, senang humor terus aneh-aneh. Nah ini kali ini saya mohon maaf, ini saya pakai celana pendek nih. Saya pakai celana pendek kenapa? Karena biar kalau mampir ke pom bensin atau pengen toilet ya gampang gitu, karena saya kesini bawa motor, jadi biar cepat, nggak terlalu makan waktu. Terus kenapa ini sarung saya bawa ya, karena buat sholat, karena ini paling celana pendeknya, jadi serepot apapun sholat jangan ditinggalkan, seperti itu ya. Ya jadi saya sejak stroke 4 bulan memang sudah bermotor, aktif bermotor ya. Jadi saya mendoktrin fisik saya sendiri dan pikiran saya, kalau saya bisa motoran maka saya akan merdeka. Ya alhamdulillah tercapai merdeka. Karena setelah motoran sekedar kantor rumah,
Ini mohon maaf lagi ini tan begini bukannya lagi sojagoan ini masih spastik ya. Ini masih spastik. Jadi dulu awal motoran ini belum bisa gerak sama sekali. Tapi otak saya merekayasa sendiri. Sepertinya kalau saya motoran, kalau saya nabrak lubang, tangan ini nanti akan diperintahkan oleh otak secara otomatis, terus menerus dan dipaksakan. Akhirnya stimulus itu akan menghasilkan sebuah pergerakan ya, efek. Nah ini efeknya, jadi sekarang bisa walaupun hanya sebatas seperti ini ya, bersyukur. Karena dulu stres berbulan-bulan karena melihat ini lumpuh. Padahal ini dulu waktu zaman ngajar fitness sudah mampu mengangkat 20 kilo. Sekarang 2 kilo aja melehoi. Ya, itulah realita kehidupan. Ya. Jadi ya jangan kan 20 kilo. Ini dulu untuk ngomong berat badan saya yang seberat 120 kilo ya. Ngomongnya untuk apa? Untuk pada saat demonstrasi gerakan bela diri capoeira ya. Bela diri Brazil, di mana butuh gerakan seperti monyet untuk salto. Nah tangan ini sering buat ngomong untuk salto, tapi sekarang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi sekali lagi, apapun kondisinya kita harus tetap semangat dan menerima. Ya inilah takdir kehidupan yang memang harus saya jalani. Karena dibanding dengan permasalahan stroke yang saya alami, dibandingkan dengan nikmat yang Maha Kuasa yang telah diberikan kepada saya semasa sehat, ini tidak seberapa. Jadi makanya tetap bersyukur dan semangat ya. Adapun saya kesini motoran sekali lagi bukannya kekuatan, tapi memang terdesak kondisi situasional. Saya biasanya kalau untuk acara Kresna ke Bogor, sampai Sambari, ya. Tapi karena kebetulan semalam tugas di kantor, mobil terlanjur parkir di kantor, ya seperti prinsip dasarnya adalah tidak ada hal yang bisa menghalangi kita. Saya sudah berkomitmen dengan para pengurus saya yang lain. Kemarin saya tidak bisa hadir, maka sekarang saya harus hadir. Ya alhamdulillah tadi berangkat jam 6, perjalanan sini hampir 3 jam, istirahat 2 kali di pom bensin hanya untuk minum vitamin dan ke toilet dan sholat dua. Ya, jadi seperti itu teman-teman, di Kresna saya sebagai humas ya. Saya betul tadi saya memang kemarin di waktu Natal saya mendapatkan tugas dari kantor untuk pelutangan langsung di 3 negara, Kamboja, Malaysia dan Thailand. Lontang lantungnya dalam hal apa? Ya pelongo-pelongo di sana. Iya, pelongo-pelongo ya. Jadi ngamatin masyarakat sekitar seperti apa. Terus pindah dari kafe ke kafe, ke tempat hiburan, terus nongkrong di jalan raya. Ya cukup stres. Bukan stres tugasnya, tapi stres karena tidak boleh ngopi dengan bebas di sana. Intinya merokok yang bisa jadi. Saya masih merokok, mohon maaf. Cukup stres juga sana gitu. Walaupun kalau nongkrongnya di kafenya bahagia ya, tapi berhubung tadi nggak bebas dengan hobi ya sempat kecewa. Tapi itu tetap nikmat. Yang membuat saya nikmat adalah setiap hari saya harus berjalan kaki kurang lebih 5 jam dengan jarak tempuh kurang lebih setiap hari itu ya ada mungkin hampir 10 kilo jalan kaki. Dan sepanjang jalan kaki itu saya alhamdulillah memang mendoktrin diri sendiri tidak boleh mengeluh. Akhirnya apa? Akhirnya yang sehat, yang normal, rekan-rekan saya yang lainnya itu mulai ngeluh. Ada yang tulang ekornya mulai pedas ya. Saya alhamdulillah tidak mengeluh, walaupun capek ya, capek di wilayah kaki. Tapi saya merasa bahwa kalau saya tidak mengeluh, maka yang timbul itu adalah sensasi euforia. Ya, sensasi itulah yang membuat otak kita asik-asik aja. Jadi mampu menekan lelah seperti itu. Nah, makanya saya di Kresna coba berinisiatif membuat hal yang sebenarnya tidak mungkin untuk orang stroke. Tapi alhamdulillah sudah terjadi dan berjalan.
Walaupun sampai saat ini untuk planning keduanya belum berjalannya untuk touring kedua. Ya, pada saat touring pertama Jakarta Bandung. Jadi ini yang pembahasan ini bukan soal touringnya, tapi bagaimana kita menginspirasi orang lain. Misalnya Mas HPI, Bang Rano, cara nyetirnya gimana, tangannya masih begitu. Nanti lihat aja Pak, bahwa nanti di jalan pun akan inspirasi. Ya, dulu pengen jalan ketawa-tawa. Kenapa? Karena saya kalau ngasih lampu sen pakai kaki. Kenapa pakai kaki? Karena untuk tangan bergerak cepat belum mampu. Ini nih, untuk ngoper tombol ya yang di motor itu untuk sen, untuk cepat tidak mampu. Karena situasi di jalan kan begitu aktif ya, tanpa kita duga-duga. Artinya pakai kaki. Terus kalau ngidupin motor juga lucu, tangannya nyangkrong gini. Seperti itu untuk menekan tuas handling rem untuk ngidupin motor ya. Saya pakai matic. Terus bagaimana cara rem? Iya, prinsipnya tadi. Ya ini tangan belum mampu untuk ngerem. Ya jangan bersedih. Dibawa asik aja, nanti bahagia. Akhirnya ya tadi nimbul ide remnya satunya di kaki sebelah kanan. Ya alhamdulillah akhirnya dari tempat saya di Bekasi pelosok ya nyampe sini itu mungkin jaraknya sekitar 60-70 total. Itu bisa ditempuh dengan hampir 3 jam. Ya itu sama dengan orang sehat. Jadi artinya hal-hal aneh yang bagi orang aneh ya, soal aneh. Tapi akhirnya terbukti karena berawal dari tekad dan semangat. Tekad itu adalah mentality dasar, ya, basic dasar pikiran kita, ya, kesembuhan untuk bisa. Lalu aksinya itu disebut dengan nekat. Mau nggak mau, ya struktur akan akan terlihat seperti seorang yang nekat ya, karena kondisi tidak pantas tapi memaksakan, tapi itu tekad. Karena pikiran saya saat itu, kenapa saya harus mempengaruhi struktur untuk mampu bermotor? Karena ketika struktur sudah mampu bermotor, maka dia akan merdeka. Ketika merdeka, pertama, maka akan berpengaruh kepada kejiwaan itu pasti. Kedua, akan berpengaruh kepada ekonomi. Misalnya, yang sudah bekerja bisa meraih kembali pekerjaannya. Lalu yang tidak bekerja mungkin bisa, ya, ada beberapa struktur yang ojek. Ya, yang ojek, mereka pada cerita ke saya dengan segala macam permasalahannya. Akhirnya ketika sharing, mereka pede lagi, yaitu lumrah untuk orang stroke. Kalian akan merasakan di jalan itu kemeng, panik segala macam, itu lumrah. Nanti berjalannya waktu akan kuat dengan sendirinya dan seperti orang normal. Jadi seperti itulah, ya kan. Nah, saya saat ini sedang mendapatkan ya rezeki dari salah satu struktur Aceh. Kebetulan beliau temannya Bapak Omar. Ya, beliau kemarin mentransfer uang kepada saya sekian juta untuk membangunkan satu unit motor, dan motornya itu bukan motor roda 3, roda 2 yang gayanya kayak saya. Maksudnya gayanya saya kayak versi saya dulu, versi sehat ya, memakai chopper atau bobot seperti itu. Saya sebenarnya kayak Bang Ran tuh begitu, katanya seperti itu ya. Alhamdulillah ternyata pengaruh yang teknik yang saya buat sebagai aliran sesat nyampe ke Aceh sesatnya itu. Nah, soal sesat ceritanya begini, saya dulu pertama kali kena stroke saat masih lumpuh, saya langsung searching ke Facebook. Saya ingin mencari komunitas di Facebook, ya, pengen cari ilmu di sana. Akhirnya ketemu. Nah, begitu ketemu, saya memuji diri saya ya, kelebihan saya selain pelontos ya, adalah saya orangnya cukup bijaksana. Saya kalau melihat orang lagi sharing, saya selalu menyimak dengan seksama dan sebenar-benarnya seperti itu. Dengan demikian akhirnya proses saya rata-rata lebih cepat melebihi para struktur yang muda. Ini bukan karena struktur yang kondisinya sama. Jadi saya bicara seperti ini adalah kondisi perbandingan head to head ya, dengan kondisi yang sama. Pasti di antara teman-teman ada yang bertanya, bagaimana cara mengukur persamaan gitu. Mengukur persamaan kan ada cara yang paling gampang adalah kita lihat secara kasat mata
oh ya kondisinya sama saya selama setahun